mengenai isi acara ini itu sangat-sangat menarik. Jadi kita akan diperkenalkan mengenai cara pandang baru mengenai diabetes, karbohidrat, dan intermittent fasting. Nah, kita belajar dari pakarnya, dari Pak Eko Yudo Tamtomo, dari Miracle Bread of Indonesia, sudah berpengalaman sekali menangani ribuan, puluhan ribu mungkin, untuk penderita diabetes, dan bagaimana diabetes itu bisa sembuh seperti itu. Soalnya kan persepsi selama ini diabetes itu tidak bisa sembuh, tapi dengan cara alami, dengan pola hidup dan gaya hidup yang benar, Pak Eko sudah membuktikan diabetes itu bisa disembuhkan. Silakan Pak Eko Yudo untuk waktunya. Wah, keren sekali. Jadi jangan berkedip ya teman-teman. Ya, mic-nya belum belum dibuka, Pak Eko. Ya, oke. Baik, selamat pagi Pak Ahmed, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Saya baru sekali ini mengikuti meditasi bersama Pak Ahmed. Dan kebetulan saya diundang untuk mengisi acara ini. Saya mengerti mengenai prana sudah sekitar mungkin hampir 25 tahun yang lalu, tapi sudah lama tidak terasa. Jadi saya mengingat kembali dengan cara-cara Pak Albert itu mengingat kembali sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Itu sangat menarik sekali. Cuman dulu saya hanya belajar dari buku dari Master Choa Kok Sui. Iya. Ya. Kemudian pada pagi ini saya diminta untuk menjelaskan pada Bapak Ibu mengenai diabetes, karbohidrat, dan juga intermittent fasting. Selama ini kita beranggapan bahwa diabetes itu adalah suatu penyakit yang tidak disembuhkan. Karena rata-rata dunia medis, dunia paramedis, atau bahkan rata-rata awam itu mengatakan bahwa diabetes itu memang tidak bisa disembuhkan. Itu penyakit yang sudah jadi kutukan. Jadi kutukan. Ya. Kalau kita sudah bicara diabetes, maka siap-siap terima kasih. Tapi saya menemukan hal berbeda. Dan ini sudah saya uji selama berapa tahun, dan kemudian saya uji pada belasan ribu orang, dan berhasil. Saya punya grup yang namanya Komunitas Miracle of Bread Indonesia, sini Anda bisa lihat, atau bisa di YouTube Miracle of Bread Indonesia. Itu sebenarnya tadinya adalah sebuah komunitas pernapasan yang kemudian menjadi laboratorium hidup. Dari situ saya bisa menguji bagaimana karakter tubuh manusia pada saat menerima perlakuan dalam soal asupan makanan dan gaya hidup. Ternyata itu sangat mencengangkan. Oh ya, sebelum saya lebih jauh, saya perkenalkan bahwa saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi jauh sekali ya, kalau Bapak Ibu masih di sekitaran Pulau Jawa, saya di Kalimantan. Tinggalnya di Kalimantan sekarang. Tinggalnya di Kalimantan. Saya di Pontianak. Saya di Pontianak. Ya. Bu Kristina juga dari Mobi, juga adalah seorang relawan Mobi yang saat ini menjadi admin dari Mobi. Bulan Bu Kristina hadir di sini. Ya. Nah, tuh menampakkan diri pakai seragam yang sama. Oke, saya akan lanjut mengenai diabetes. Diabetes itu adalah suatu malfungsi dari tubuh kita. Malfungsi itu adalah suatu kesalahan kerja dari tubuh kita yang tidak mampu menerima lagi karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber tenaga. Jadi ternyata orang-orang diabetes itu tidak pernah ditemukan 100 tahun yang lalu. 100 tahun lalu tidak pernah ada yang namanya diabetes dalam tubuh manusia. Ataupun kalau ada itu hanya menjangkit pada kalangan tertentu. Yaitu kalangan-kalangan yang memang hidupnya suka rebahan, yang kurang gerak. Tapi saat ini tidak, walaupun orang itu banyak gerak,
ternyata tubuh kita tetap mengalami malfungsi terhadap karbohidrat. Itu dikarenakan kita salah dalam definisi karbohidrat sehingga kita mengalami diabetes. Jadi dalam diabetes itu dikenal bahwa tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin. Itu disebut diabetes tipe 1. Dan diabetes tipe 2 yang disebut sel-sel tubuh kita tidak mau menerima insulin. 1, tidak bisa memproduksi insulin. 2, sel-sel tubuh kita tidak mau menerima insulin. Padahal diabetes sekarang ada 5 malah. Sudah 5 macam jenis. Tapi yang terbesar saat ini adalah 2 jenis tuh, tipe 1 dan tipe 2. Dan itu menimbulkan banyak penderitaan. Apabila orang menderita diabetes, ya, Bapak Ibu, maka dipastikan dia akan dapat 5 bonus. 5 bonus. Yaitu yang berhubungan dengan retinopati. Jadi kemampuan melihat itu bisa menurun. Kedua, kardiomiopati, kemampuan jantung yang menurun. Kemudian ketiga, nefropati, kemampuan ginjal yang menurun. Kemudian neuropati, kemampuan syaraf yang menurun. Dan yang kelima adalah osteoporosis dan osteoartritis. Jadi kalau andai kata Anda mengalami salah satu dari 5 yang saya sebutkan tadi, mungkin saja Anda pencetusnya dimulai dari diabetes. Dan itu namanya tidak disadari sebagai suatu penyakit yang saling berhubungan. Dianggap itu penyakit yang mandiri. Dia menyerang sendiri. Enggak, dia biasanya ada ibunya. Ibunya diabetes. Biasanya begitu. Walaupun tidak selalu terjadi demikian, tapi biasanya 80% seperti itu. Saya ingin jelaskan mengenai retinopati yang berhubungan dengan mata. Pada saat mata kita buram, kemampuan melihat kita menurun, yang disertai dengan biasanya hipertensi okular atau tekanan bola mata yang naik. Itu biasa ya pada penderita penyakit mata. Kalau dicek di spesialis biasanya akan terlihat tekanan bola mata. Biasanya tekanan bola mata yang bagus 15. Tapi biasanya 20 sampai 30. Dan itu bisa dicek dengan satu alat yang namanya tomografi. Itu bisa dicek. Itu biasanya akan kelihatan. Kedua, kardiomiopati. Kardiomiopati adalah sakit jantung. Sakit jantung. Di mana sakit jantung ini, kalau andai kata orang-orang zaman sekarang ditanya mengenai seseorang meninggal, pasti pertanyaannya sakit apa? Pasti. Jadi tidak ada zaman sekarang yang meninggal alamiah, enggak. Sekarang sakitnya dan meninggalnya mereka selalu disebabkan oleh sesuatu yang tidak alamiah. Dan itu kayaknya sudah menjadi hal yang awam ya, udah biasa. Sakit apa? Tetangga kita meninggalnya karena apa? Pasti begitu. Kardiomiopati, nefropati, retinopati itu termasuk dalam neuropatik otonom. Jadi kelainan syaraf yang mengakibatkan suatu bagian tertentu pada tubuh kita bekerja tidak sesuai dengan porsinya. Jadi otak memberikan perintah kerja 100, tapi diterima oleh bagian tubuh tertentu itu hanya sekitar mungkin 50%, 30%. Jadi orang bisa mengalami yang namanya aritmia jantung. Mengalami kemungkinan penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Nanti saya akan jelaskan. Sebenarnya pengetahuan ini adalah harus diketahui selama 30 hari. Saya harus memampatkan dalam 1,5 jam. Luar biasa ya. Kemudian nefropati juga demikian. Tapi kenapa sih hal-hal itu terjadi? Tapi itu ternyata datang dari identifikasi makanan yang keliru. Identifikasi makanan keliru. Kalau andai kata kita bicara mengenai penyebab diabetes, selalu kita menyebut karbohidrat. Kalau menyebut karbohidrat. Cuman masalahnya karbohidrat itu tidak teridentifikasi dengan benar. Tidak teridentifikasi dengan benar. Kita selalu menganggap karbohidrat itu identik dengan nasi, dengan kentang, dengan roti,
dengan tepung-tepungan. Itu saja. Saya kalau andai kata mungkin Pak Albert kalau andai kata belum ngobrol, saya boleh minta informasi Pak sedikit mengenai karbohidrat. Karbohidrat itu apa saja sih? Versi awalnya sebelum kita bicara ngobrol. Versi awal, Pak. Lebih ke teman-teman dia. Siapa di Ya. sini yang mau jawab? Silakan buka mic-nya, kemudian bisa berbincang dengan Pak Eko. Silakan. Versi karbohidrat menurut teman-teman apa? Silakan. Bu Rini? Kalau karbohidrat itu apa? Atau Pak Bu Ekoy, silakan. Kalau menurut Ekoy kayak singkong, ubi, juga ya. Jagung, iya tepung-tepungan, gandum. Aduh. Hanya itu ya? Udah. Itulah yang menyebabkan manusia kalau diabetes nggak pernah bisa sembuh. Bu Ayu? Ya Pak, karbohidrat itu kan sumber gula. Ya, sumber gula. Apa saja Pak? Ya nasi, bakmi. Tepung-tepungan itu kan ya. Tepung-tepungan ya. Hanya itu Pak? Roti. Tumbuh-tumbuhan. Apa saja Bu? Sayur. Enggak lah. Sayur? Wah, enggak ah. Semua tumbuh-tumbuhan ya. Itu mengandung karbo. Ya, semua ada. Mengandung panas ya, karbo panas ya. Ya. Dari buah juga mungkin ada banyak ya. Ya, buah mangga. Iya. Durian, mangga. Bisa dijelaskan buah-buahan ada macam-macam ya. Saya anggap seperti apel, ya, anggur, ya, semangka. Apakah itu mengandung karbohidrat? Mengandung. Karbohidrat ya. Kemudian kita ambil yang jenis buah tapi sayuran. Timun, mengandung karbohidrat nggak? Tidak. Tidak ya? Mengandung. Tidak, Pak. Tidak ya, tidak ya. Oke. Baik, saya akan jelaskan kembali Bapak Ibu. Inilah rata-rata sebuah kepercayaan dari kaum urban. Kepercayaan dari kaum urban bahwa rata-rata yang kita sebut definisi karbo masih tidak jelas. Tapi sebenarnya para ilmuwan sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Tapi kita saja yang kadang-kadang tidak meneliti. Yaitu karbohidrat itu terdiri dari dua unsur kimia, yaitu karbon dioksida dan hidrat. Karbon dioksida dan hidrat. Apakah organisme yang punya kebiasaan menghisap karbon dioksida dan hidrat? Jadi karbon dioksida dan hidrat digabungkan menjadi karbohidrat. Nah, kalau karbon dioksida itu berhubungan dengan gas, hidrat itu adalah zat cair, air, H2O. Nah, pertanyaannya, organisme apa di bumi ini yang menghisap karbon dioksida dan hidrat? Kalau manusia, oksigen dan hidrat. Ya. Hewan, oksigen dan hidrat. Kalau andai kata karbon dioksida dan hidrat, tanaman. Nah, ini memang agak mengejutkan, di mana tanaman itu punya kebiasaan dia pada siang hari menarik karbon dioksida dan hidrat. Dia adalah penyimbang alam ini. Pada saat manusia, pada saat hewan mengeluarkan karbon dioksida, mereka yang menghisapnya. Mereka mengeluarkan oksigen, kita yang menghisap. Dan itu nampaknya menjadi sebuah teka-teki kecil. Teka-teki kecil. Oh, jadi selama ini para ilmuwan hanya menyebutkan karbohidrat. Tapi kita tidak pernah mengerti namanya karbohidrat. Umpet Bu Egoy. Nah, saya sebutkan bahwa semua produk-produk dari akar-akaran, dari batangnya, dari
buahnya, dari daunnya, dari bijinya, apapun yang disebut tanaman itu adalah karbohidrat. Mengejutkan ya? Semua. Artinya kalau andai kata kita melihat bahwa semua produk glukosa itu datangnya dari karbohidrat, itu yang benar. Sukrosa, fruktosa, galaktosa, laktosa termasuk karbohidrat dari susu. Fruktosa juga dari buah. Glukosa juga termasuk gula sederhana. Itu datangnya dari tanaman-tanaman sebagian besar. Walaupun laktosa tidak. Dari susu. Semua produk-produk itu mengandung gula. Jadi seorang diabetes tidak akan pernah bisa sembuh apabila dia masih mengkonsumsi dari tumbuhan. Ini yang sulit. Makanya kita selalu mendengar bahwa tidak akan pernah bisa sembuh seorang diabetes kecuali dia mengkontrol gula darahnya. Tapi gimana kita mau sembuh dari sakit? Nah, makannya saja gula terus. Gula dari tadi yang saya sebutkan. Fruktosa, laktosa, glukosa, selulosa. Tidak akan bisa sembuh. Jadi dalam kira-kira mudahnya, bahwa kita sedang memakan racun lambat. Itu yang tidak pernah ditemui 100 tahun yang lalu. Orang zaman dulu makan karbohidrat secukupnya. Sekarang orang makan karbohidrat tergila-gila. Dia suka makan nasi. Jadi nasi campur mie. Biasanya begitu ya. Orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi campur mie, wah kurang mantap. Mie-nya saja udah dia belum makan. Campur mie, campur nasi, ada bakwannya, ada kerupuknya. Udah karbohidrat dalam satu piring dimakan, nggak ada sayurnya, nggak ada proteinnya. Akhirnya kita terjerembab dalam situasi keracunan karbohidrat pelan-pelan. Dan karbohidrat ternyata meracuni dengan nyaman. Meracuni dengan nyaman. Orang kalau keracunan sakit banget ya. Dalam waktu berapa saat kemudian dia mengalami masa sekarat ya. Kalau ini enggak. Karbo itu menyenangkan. Anda suka sayur? Wah, pasti suka. Suka buah-buahan lebih suka. Makanan pokok tambah suka. Wetat dengan bermacam gardisnya yang menarik. Waduh, menyenangkan. Terus kemudian ada roti dikasih mayones, terus dikasih berbagai macam pernik-pernik. Aduh, menyenangkan. Datang ke restoran semuanya karbohidrat. Menyenangkan. Karbohidrat adalah racun lambat. Anda akan terima bonusnya 20 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang. Anda lihat ya, orang-orang yang kena diabetes itu rata-rata di 40 tahun sampai 50 tahun. Bahkan kadang-kadang sampai saya masih dapat murid yang 84 tahun mengalami masalah dengan diabetes. Dan sekarang bergeser ke usia yang jauh lebih muda. Sekarang pergeserannya ke 30 tahunan dan 20 tahun. Di mana saya sudah menemukan orang-orang yang usianya jauh lebih muda mengalami diabetes. Di usia-usia belajar. Dan di kelompok kami jauh lebih lagi bergeser lagi. Sampai ke usia yang di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun. Itu saya temukan. Sampai orang tuanya bingung. Bagaimana seorang anak yang baru 2 tahun itu mengalami diabetes. Seorang anak yang usianya 5 tahun sudah mengalami diabetes. Apa yang terjadi? Apakah itu kutukan? Tidak. Tapi karena pola makan. Jadi tidak ada hubungan dengan hal-hal yang sifatnya esoteris ya. Tapi ini lebih banyak ke pola makan. Bukan karena DNA kita yang menurunkan. Jadi, saya ini karena keturunan. Jadi kutukan karena mungkin saya diabetes atau mungkin pasangan saya diabetes atau mungkin orang tua saya diabetes atau kakek saya diabetes, kemudian saya dapat diabetes dan kemudian anak saya mungkin akan diabetes. Bukan. Ternyata itu adalah suatu tradisi makan yang diturunkan. Tradisi makan yang diturunkan. Tradisi makan yang diturunkan. Karena kenapa? Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena 100 tahun yang lalu tidak ada tradisi makan seperti sekarang.
Bapak Ibu kalau andai kata punya acara istimewa, ayo kita makan. Dan makannya karbohidrat semua. Kalau Bapak Ibu biar ke restoran yang mahal sekalipun, itu karbohidrat semua. Supermarket paling bagus, semua yang disajikan karbohidrat. Apa? Semua snack itu karbohidrat, semua dari tepung-tepungan. Ya kan? Semua dari tanaman, semua yang dieksploitasi dari tanaman. Bapak Ibu masuk ke koridor-koridor itu, semua snack kok nggak ada yang dari protein. Tidak ada. Tubuh kita dari protein loh. Tubuh kita terbuat dari protein. Dari kaki kita sampai rambut kita, maaf saya nggak punya rambut. Kalau ini kutukan bener, Pak. Itu adalah protein. Tidak ada yang karbohidrat. Cuman herannya manusia menjadi pemakan karbohidrat tulen. Pemakan karbohidrat tulen. Pankreas sebenarnya mampu. Ya, di pankreas itu ada empat hormon yang bekerja. Hormon alfa yang disebut hormon glukagon. Jadi jangan salah. Bukan yang pertama itu hormon insulin, tapi yang pertama hormon alfa itu adalah hormon glukagon. Yang kedua adalah hormon insulin. Ketiga adalah hormon somatostatin. Dan keempat adalah hormon F. Hormon dua yang ingin saya bahas yaitu hormon insulin dan hormon alfa, hormon glukagon. Apabila kita memakan karbohidrat, maka hormon insulin akan aktif. Kalau kita memakan lemak dan protein, maka hormon glukagon ya aktif. Jadi selalu. Nah, permasalahannya kita tertimbun dengan semua produk karbohidrat. Akibatnya insulin bisa menjadi lemah. Tapi dia tidak semata-mata karena kecapean, bukan itu. Bukan itu. Orang mengalami keracunan karbohidrat, keracunan glukosa. Pada saat seseorang, jadi dia bekerja paralel ya, bekerja bersama-sama. Pada saat seseorang tergila-gila karbohidrat 5 kali lipat punya efek adiktif dibandingkan heroin. Serem ya. Saya berani jamin Bapak Ibu tidak makan nasi sehari, waduh laparnya berhari-hari. Iya. Iya, laparnya berhari-hari. Karena kenapa? Dan apabila kita mencoba untuk lepas dari karbohidrat, keinginan untuk setelah berpuasa mungkin 1 hari atau 2 hari tidak makan karbohidrat. Tidak makan karbohidrat ya, makan daging saja, makan daging terus-menerus atau makan protein saja, makan telur terus-menerus, kita akan ingat terngiang-ngiang, aduh enaknya makan karbohidrat itu. Coba makan buah ya, coba makan pisang ya, coba makan nasi ya. Nah, hari kembali nasi lagi. Jadi sulit sekali kita melepaskan dari karbohidrat. Dan ceritanya dokter dan para ilmuwan zaman sekarang itu menambah-nambahi dengan mitos-mitos bahwa manusia kalau andai kata tanpa tanaman yang bervitamin atau buah yang bervitamin dan bermineral, manusia akan sakit. Tapi faktanya telur itu menjadi rujukan protein terbaik. Yang murah ya. Kalau di Pontianak harganya sekitar 1.700-an rupiah. Kalau di sini belinya bukan kiloan, per satuan. Dan itu membuat akibatnya masalah di tubuh manusia itu semakin banyak. Saya tadi cukup terkesima dengan meditasi Pak Albert mengenai rasa berterima kasih pada organ-organ kita. Organ kita banyak yang membantu kita dalam mengurai masalah-masalah kehidupan. Mengurai banyak hal kesulitan-kesulitan gitu dalam hidup. Organ-organ kita. Telinga, hidung, pankreas saya disebut juga. Tapi kita sendiri nggak tahu bagaimana memperlakukan mereka. Kalau dalam istilah Muslim, kita menzolimi, semena-mena terhadap tubuh kita. Dengan memberikan makanan, asupan, yang kemudian dimetabolisme dan menjadi gula, dan gula itu ternyata punya sifat degeneratif. Degeneratif itu artinya menghilangkan kemampuan sel tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri.
Jadi ternyata manusia, sel-selnya punya kemampuan untuk merawat dirinya sendiri apabila dia sakit. Dan inilah yang kita tidak kita tidak aware. Karena kita tidak tahu. Karena tidak tahu. Kenapa orang-orang yang diabetes apabila sakit tidak pernah bisa sembuh? Kenapa orang yang luka diabetes, misalnya luka di kulitnya saja, itu tidak bisa sembuh, Pak? Sulit sekali, kecuali dengan intervensi obat. Dengan tujuan agar gula darah kita turun. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Gula ternyata pusat mendegeneratif. Jadi begini, Pak. Sel kita punya kemampuan regeneratif. Ya, saya dibedakan antara degeneratif dengan regeneratif. Degeneratif artinya menghilangkan kemampuan untuk membuat sel baru, memperbaiki sel. Kalau meregeneratif artinya sel diberikan kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Misalnya, kita luka berdarah. Logikanya, kalau degeneratif, ya makin sakit nih, makin besar lukanya, degeneratif. Kalau regeneratif, ternyata sel bisa menutup luka itu dan kemudian memperbaikinya walaupun ada bekas koloidnya. Luka bisa menutup sendiri, itu regeneratif. Dan itu juga terjadi pada organ-organ kita. Apabila salah satu organ rusak, maka dia bisa diperbaiki, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Makanya orang kalau sakit seharusnya bisa sembuh. Tapi gula dari karbohidrat yang kita makan tadi tidak bisa membuat itu, memperlambatnya. Jadi nanti kita akan bicara ke intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah puasa berkala. Nah, kalau andai kata orang di kemampuan regeneratifnya dihilangkan menjadi degeneratif karena gula, maka sakit apapun dia akan sulit sembuh. Sakit jantung akan sulit sembuh, sakit retinopati sulit sembuh. Perlu saya jelaskan, retinopati berarti salah satunya glukoma, katarak. Itu sebenarnya adalah akibat dari gula. Dari mana datangnya? Lebih dalam lagi ya, lebih dalam. Kalau andai kata saya punya lemak dari hewani 1 mangkok dan saya punya gula 1 mangkok, saya masukkan dalam panci ya, panci dari aluminium atau logam, kemudian saya panaskan. Satu saya panaskan di kompor di sebelah kiri dan sebelah kanan saya juga punya kompor. Saya panaskan dengan suhu yang sama, mungkin sekitar 75 derajat. Apa yang terjadi? Lemak akan mencair, kemudian gula akan mencair. Gula itu yang tadinya berbentuk berbentuk gula pasir, kemudian dia akan lumer dan kemudian akan mencair seperti seperti air ya. Pertama mungkin agak bening ya, sama lemak juga ya. Dia akan mencair, dia cuman seperti minyak. Kemudian apabila saya panaskan sekitar 10 menit, dua-duanya sudah mencair, tapi ada perbedaan pada gula. Dia mulai berwarna coklat. Apa namanya? Pasti Ibu tahu. Mengkaramel. Ya, mengkaramel. Ingat dua-duanya sudah cair. Bedanya yang gula sudah mulai mencoklat, berwarna karamel. Cair ya. Saya kemudian tarik di kompornya, kemudian dua-duanya saya campurkan. Kemudian saya aduk. Lemak dan gula tadi saya aduk. Apa yang terjadi? Dua-duanya akan bercampur. Itu hanya 10 menit ya. 10 menit dipanaskan. Anehnya, lemak yang cair tadi dan gula yang kental tadi begitu saya campurkan, lemak tadi punya sifat yang sama dengan gula. Terjadi proses pengentalan jauh lebih banyak. Umurnya 10 menit ya? 10 menit. Di tubuh kita, berapa usia kita sekarang? 30, 40, 50, 60? Di tempat itulah
darah kita yang banyak mengandung lemak darah, ada kolesterol, ada trigliserid, itu bercampur dengan gula dari karbohidrat yang kita makan tadi. Apa yang terjadi? Pengentalan darah. Apa yang terjadi? Jantung bekerja lebih keras. Pembuluh darah bekerja lebih keras. Shifting. Dan itulah awal bencana sakit dimulai. Karena jantung bekerja lebih keras, maka pembuluh darah lebih keras. Kebalik. Karena pembuluh darah lebih kental, pembuluh darah bekerja lebih keras, dan jantung bekerja lebih keras. Dan itu mempengaruhi banyak metabolisme kita, alat organ tubuh kita. Nah, tubuh kita mulai kelebihan gula, hiperglikemia. Tubuh sebenarnya punya senjata ampuh yang namanya insulin itu. Insulin akan bekerja, gula ini akan dijadikan tenaga atau mau dijadikan lemak. Jadi jangan salah, lemak yang kita punya ini datangnya bukan dari lemak yang kita makan itu. Salah. Datangnya dari gula. Jadi pasti zaman sekarang, orang gemuk itu adalah orang yang memakan karbohidrat. Bukan memakan lemak. Bukan memakan protein. Itu menjelaskan suatu kesalahkaprahan yang selama puluhan tahun dipahami bahwa makan lemak jadi lemak. Makan daging membuat kita gemuk. Keliru banget itu. Ya. Kemudian pada saat kita mengalami hiperglikemia, pada saat gula mulai naik terus dan tidak terkendali karena insulin tidak mampu lagi, maka kita akan mengalami yang disebut glikasi. Glikasi adalah dari bahasa Inggris glycation. Anda semua bisa di-googling glycation atau glikasi. Glikasi adalah ikatan kovalen antara protein dan gula. Ikatan kovalen antara protein dan gula itu adalah di mana protein dan gula bekerja sama tapi tidak restu sama tubuh. Tubuh tuh nggak senang. Tapi mau nggak mau karena gulanya banyak kan maksa dia. Maksa masuk dalam protein. Padahal seharusnya prosesnya namanya glikosilasi. Bahasa kimia ya. Glikosilasi. Ini dikenal sekali dalam dunia kedokteran. Tapi tidak tahu akibatnya apa yang terjadi pada manusia. Glikasi pencampuran antara protein dan gula tadi, apabila terjadi demikian masif, maka akan diikuti dengan proses degeneratif, di mana sel-sel protein tidak mampu meregenerasi, memperbaiki dirinya apabila terjadi kerusakan. Dan itulah awal mula malapetaka seseorang mengalami sakit, tidak hanya diabetes, tapi ikutannya, keturunannya, anak-anaknya diabetes. Apabila kita lihat banyak penyakit sekarang, banyak penyakit degeneratif. Sekarang rumah sakit dan kedokteran itu banyak mengambil keuntungan dari orang-orang yang sakit degeneratif. Mungkin saja mereka tidak tahu penyebabnya. Tapi yang terjadi faktanya begitu. Bahwa banyak orang yang sakit dan masuk rumah sakit adalah orang-orang yang penyumbang terbesar sakit degeneratif. Degeneratif artinya tidak diturunkan. Artinya tidak ditularkan. Jadi bukan saya menularkan virus ke Pak Albert diabetes. Bukan. Diabetes tidak menular. Itu karena kesalahan dan karena gaya hidup. Dan dimulai dari pikiran kita. Dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita udah salah dari awal dalam mengidentifikasi. Karena salah mengidentifikasi, maka kita akan terjumus dalam kelanjutan terus-menerus. Yaitu bahwa kita tidak boleh makan akar tumbuhan, tidak boleh makan batangnya, tidak boleh makan daunnya, tidak boleh makan buahnya dan bijinya. Tapi maksudnya sih sekeras itu? Ya tidak. Secara umum, makan tumbuhan itu baik. Asal jumlahnya cukup. Tidak cukup tinggi, tidak cukup rendah. Pas. Kalau karbohidrat juga dalam taraf tertentu baik ya Pak ya? Kayak begitu juga. Baik. Saya melihat orang-orang vegetarian dari kalangan Buddhis itu bagus sekali. Mereka punya
gaya hidup yang bagus tuh. Makannya teratur. Mereka makan besar sehari 3 kali. Sudah. Kita makan besarnya 3 kali, makan kecilnya puluhan kali sehari. Coca-Cola. Saya menyebutnya demikian, soft drink itu, Pak. Itu sepertiga botolnya adalah gula. Jangan dikira minuman-minuman yang terasa menyenangkan itu menyehatkan kita. Tidak, itu meracuni. Kapok juga. Nah, saya kapok tuh. Dulu senang sama Coca-Cola, sekarang udah stop. Iya, Pak. Hampir semua minuman yang dijual itu, supaya mereka laku, terpaksa mereka menambah manisnya lebih banyak. Supaya mencandu, Pak. Bapak tidak akan laku menjual minuman yang tidak manis. Kecuali air mineral, ya. Kecuali air mineral. Hampir semua, mungkin sekitar 80% sampai 90%, semua produk yang ada di pasaran itu sifatnya manis. Karena kenapa? Mereka mengetahui manis itu adiktif sekali, mencandu. Semakin manis, maka Bapak akan semakin ketagihan, semakin tertarik. Dan lidah kita nggak bisa ditipu. Pemanis buatan dengan memanis gula itu, emang manis gula itu lebih enak. Makanya mereka tidak malu-malu untuk menyebut apa? Bukan pemanis buatan, asli gula. Padahal gula itu yang meracuni kita. Membuat kemampuan regenerasi sel kita menurun. Demikian, Bapak Ibu. Nah, kemudian proses itu akan berlanjut. Apabila orang sudah mengalami hiperglikemia itu dari kata hiper, lebih besar, kelebihan. Glikemia itu gula. Kita mengalami penggulaan pada tubuh kita, mulailah semua penyakit degeneratif dimulai. Dimulai dari darah tadi, ya. Darah tadi yang bercampur dengan gula, menimbulkan kekentalan darah, pembuluh darah kita bekerja keras, jantung kita bekerja keras. Jadi mulai menjelaskan, ya, kenapa orang sakit jantung sekarang lebih banyak. Ya, dimulai dari sana. Terus kemudian degeneratif yang dimulai dari semua sel tubuh kita. Gula kan tidak hanya numpuk di bawah saja. Di tubuh bagian bawah saja tidak. Dia seluruhnya, karena seluruh aliran darah kita juga terkena gula. Tetapi dia akan menyerang bagian yang paling lemah gitu. Biasanya orang yang sakit gula itu akan merusak sel-sel tadi yang terglikasi. Saya kan udah jelasnya glikasi, ya. Dia akan mulai merusak dari mana yang paling dianggap lemah? Ginjal? Ya. Ginjal itu salah satu organ yang punya tugas 2. 1, dia menyaring keasaman darah. Darah kita jadi asam. Saya jelaskan dengan keasaman darah dengan gula. Yang kedua, dia punya sifat untuk mengeluarkan limbah. Menyaring dan mengeluarkan limbah. Serta menetralisir keasaman darah. Netralisasi dan filtrasi. Ginjal itu hanya 2 tugasnya. Tapi hati kita 500 tugasnya. Lalu kenapa ginjal punya kerentanan tersendiri? Karena ginjal adalah organ yang langsung berhubungan dengan tugas-tugas untuk menyaring darah. Semua gula itu, pasti kalau andai kata Bapak Ibu ada yang diabetes, Bapak Ibu akan suka kencing malam. Hati-hati dengan kencing malam, itu pertanda bahwa mungkin saja gula kita lebih banyak dibandingkan seharusnya. Ya, Bapak Ibu. Ginjal ini sebenarnya adalah organ yang cerdas. Apabila dia melihat, sensor pada ginjal itu melihat bahwa gula lebih banyak daripada seharusnya, dia akan menyaringnya dan mengangkutnya dan menampungnya di kandung kemih dan kemudian dibuang. Dan itu terjadi pada saat malam hari.
Makanya kalau andai kata Bapak Ibu kencing malam, kemungkinan itu kadar gula lebih tinggi dibandingkan siang hari, dan kemudian ginjal menyaringnya, menampungnya di kandung kemih dan dibuang dalam bentuk air kencing. Makanya ada orang yang semalaman 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 5 kali per malam. Itu mengganggu sekali. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya diabetes, bagaimana? Identik gemuk, benar nggak maksudnya? Kalau diabetes identik dengan gemuk, bisa tidak nggak selalu. Misalnya orang tidak selalu. Ya? Tidak selalu. Tetapi tanda-tanda awalnya iya. Okay. Jadi orang yang gemuk belum tentu diabetes, tapi biasanya orang diabetes pasti akan gemuk duluan. Jadi orang gemuk sekarang itu patut saya apakah ini benar atau tidak? Tapi kalau saya melihat sepertinya benar. Pasti kita masih ingat Big Dicky ya. Big Dicky seorang artis sekitar 10 tahun yang lalu. Tarida Gloria. Jalal tahun 80-an. Kemudian Preti Asmara. Kemudian Farid Harja. Itu artis yang badannya gemuk dan mohon maaf, malang tak bisa ditolak, untung tak dapat diraih, memang diberikan umur yang ya segitulah. Kenapa? Karena seperti itu. Pasti diikuti dengan komplikasi. Sakit-sakit dari diabetes yang biasanya dimulai di awal dan kemudian lari kemana-mana. Dan kemudian kita bingung. Dokter juga bingung. Mau dikasih obatnya sakit ginjal, kasih obat saya ginjal, jantungnya dikasih, terus kemudian gulanya dikasih, akhirnya menjadi bingung. Satu plastik untuk membuat. Padahal kalau menurut saya praktisi naturopatik. Jadi saya bukan dokter, tapi saya praktisi naturopatik. Naturopatik dari kata naturo, alam. Patik dari jalan, alam. Jadi saya tidak punya profesi sebagai dokter karena saya tidak mengobati. Saya tidak mengintervensi agar orang memakai obat. Saya menggunakan jalan pikir alam. Jalan pikirnya adalah hentikan gulanya. Sumbernya tadi sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana kalau andai kata di komunitas saya yang jumlahnya belasan ribu itu banyak yang sembuh? Ya hanya karena mereka diminta untuk melepaskan pikiran mereka dari glukosa atau sumber-sumber glukosa. Jadi manusia dari protein dibenerin dulu dengan protein yang banyak. Dalam waktu kurun tertentu mereka harus makan protein dengan harapan begini. Pengertian saya sederhana. Bagaimana kita memperbaiki sebuah mobil yang rusak kalau andai kata dia tidak dimasukkan ke bengkel dulu. Apabila roda itu skrupnya ada yang 4, ada yang 5. Kita bongkar dulu. Tidak mungkin pada saat keadaan rodanya jelek, kita minta untuk dia ngebut, yang nggak bisa. Pasti oblak ataupun copot dan macet. Dan kalau lagi sedang dalam perbaikan, tidak bisa kita hanya pasang satu skrupnya saja di roda itu. Dari 5 itu hanya 1 skrup di mobil ya. Oleh karena itu biarkan dulu tubuh direparasi oleh tubuh sendiri. Tapi untuk mereparasi kita nggak usah cari obat yang harganya dari mulai ratusan ribu sampai puluhan juta. Bahkan saya pernah dengar untuk mengobati diabetes orang sampai rela ratusan juta. Dan tidak sembuh. Sedih banget. Saya terakhir ketemu dengan calon mentor yang memang sengaja saya panggil ya orang-orang yang dari diabetes yang sudah sembuh, di mana sebelumnya beliau mengatakan bahwa orang yang diabetes kalau andai kata ayu tanggung sama perusahaan itu kira-kira 4-5 juta per bulan. Kalau untuk orang yang gajinya nanggung udah miskin dulu dia. Jadi penyakit diabetes itu memiskinkan. Beruntung dia menemui produk ini, bukan produk ya, program ini sehingga sakitnya berhenti. Apakah kita berorientasi profit? Tidak. Sama seperti Pak Albert, ini adalah komunitas yang berorientasi pada
kemanusiaan. Diabetes sudah terlalu banyak. Ada 16 juta orang di Indonesia 2015. Dan makin banyak. Kalau andai kata saya setiap bulan bisa menerima 2.000 orang, maka yang saya bantu 20 tahun yang akan datang, sampai 20 tahun yang akan datang, hanya sekitar 500.000 orang. Dan masih ada 14,5 juta orang yang harus dibantu. Dan nggak tahu mereka sudah mati atau belum. Dan jumlahnya makin banyak. Kasihan negara ini. Berapa yang dikeluarkan negara untuk orang sakit diabetes? Triliunan rupiah dari BPJS. Jadi sebenarnya saya tidak sok nasionalis, tapi saya berpikir ini untuk kemanusiaan. Orang-orang yang sakit diabetes tidak ada yang bisa sembuh. Dan dia akan sakit seumur hidupnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan yang saya maksud dengan intermittent fasting? Nanti kita akan jawab ya. Intermittent fasting itu adalah upaya-upaya kita untuk untuk menghentikan gula. Di mana menghentikan asupan yang keliru. Nah, di dalam ilmu pengetahuan kita pasti mendengar namanya siklus sirkadian. Siklus sirkadian itulah suatu siklus daur hidup manusia, kebiasaan hidup manusia, habit. Di mana pada saat malam hari, pada saat hari mulai gelap, matahari mulai terbenam, itu biasanya manusia akan mulai masuk jam tidur, jam istirahat. Dan biasanya itu diikuti oleh organ-organnya. Dan pada saat hari mulai terang, matahari mulai timbul di ufuk, biasanya manusia akan mulai bangun. Dan nampaknya itu menjadi suatu pengetahuan yang diketahui sejak ribuan tahun lalu. Namanya siklus sirkadian. Tapi dalam siklus sirkadian ternyata jauh lebih lengkap. Kapan organnya akan aktif, kapan tidak aktif, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat di Google ya, siklus sirkadian. Dan dalam siklus sirkadian ternyata ada namanya jam metabolisme. Di mana manusia punya kebiasaan kapan dia seharusnya mulai berhenti makan dan kapan dia bisa boleh makan. Dan itu kita manipulasi demi kesehatan manusia sendiri. Yaitu makan terakhir tidak boleh lebih dari jam 8 malam. Jadi jam 8 malam harus sudah berhenti. Dan makan pagi itu sebenarnya tidak harus. Kalau dalam intermittent fasting, yang makan pagi itu jam 12 siang. Wah, Pak, lemes gua nih. Ya, jadi yang namanya intermittent fasting itu kita minta untuk berpuasa selama 16 jam. Menghentikan produk-produk karbohidrat supaya terbatas. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 12 siang kita tidak makan karbohidrat dengan harapan membatasi asupan karbohidrat buat tubuh kita. Dan baru setelah itu boleh kita makan sampai juga berakhir jam 8 malam. 8 malam juga nggak boleh lagi. Jadi dari jam 12 sampai 8 boleh makan. Dari jam 8 sampai jam 12 berhenti makan. Boleh minum? Boleh. Intermittent fasting. Apabila Anda pengen lebih sehat lagi, mulailah dengan 18 jam. Kemudian 20 jam. Kemudian 24 jam. Jadi pada saat itu kita menyebutnya adalah di mana kita mulai buka, disitulah sahur. Nah, tetapi ada untuk beberapa orang tertentu yang harus lebih panjang puasa. Berapa jam? 48 jam. 72 jam. Saya pernah 5 hari tidak makan. Apakah saya kehilangan tenaga? Tidak. Apakah saya mau mati? Enggak. Enggak makan tuh enggak mati kok. Malah justru tenaga kita lebih bagus. Karena kenapa? Sumber tenaganya dari keton. Keton itu adalah produk dari lemak. Jadi pada saat tubuh sudah mulai kurangan tenaga,
kurang sumber tenaga dari karbohidrat atau dari glukosa, dia akan mengambil sumber tenaga dari keton. Keton dari mana? Dari lemak yang diurai oleh tubuh. Di mana itu namanya sebut lipolisis. Dan itulah dia membutuhkan hormon namanya glukagon. Jadi di tubuh kita itu ada satu, di pankreas itu ada organ-organ jarang sekali kita pakai, yaitu glukagon. Glukagon hanya muncul pada saat kita mau berpuasa atau kelaparan. Jadi supaya Tuhan itu sudah memberikan kita alat yang luar biasa lengkap, cuman nggak pernah dipakai. Kita nggak pernah mau dipakai. Padahal kalau andai kata saya bedakan ya, antara pelari jarak jauh dan pelari jarak dekat sampai 100 meter itu sumber tenaganya dari karbohidrat. Tapi pelari jarak jauh datangnya dari keton. Makanya orang yang pelari jarak jauh badannya langsing-langsing. Kalau pelari jarak dekat badannya agak sedikit gempal, lebih berotot. Kalau pelari jarak jauh pasti langsing-langsing. Karena kenapa? Sumber tenaganya dari lemak mereka yang membuat mereka bisa lari 42 km tanpa berhenti. Dan tidak kehabisan tenaganya. Coba kalau kita mungkin lari 100 meter itu habis langsung. Habis tenaganya. Kan gula kita yang dikeluarkan. Tapi kalau andai kata orang yang pelari maraton, dia bisa jauh, bisa lama, tenaganya endurance yang bagus, karena mereka mengambil tenaga dari lemak yang diurai oleh glukagon. Baik, itu kira-kira penjelasan singkat saya selama kurang lebih berapa menit? Hampir 1 jam. Penjelasan singkat. Sebenarnya di kami ada pelatihan yang untuk orang-orang diabetes. Orang diabetes perlu dicuci otaknya. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu bisa buka situs YouTube kami, Miracle of Breath Indonesia. Sama, Miracle of Breath Indonesia ya. Nggak ada bahasa anehnya. Link grup WA-nya saya bagikan ya ke grup-grup saya ya. Oh boleh. Nanti sama Bu Christina. Ya, siap. Ya. Baik. Nanti saya kirimkan ke Pak Albert. Ya. Ini hanya khusus diabetes karena fokus untuk bulan depan kita akan mulai berpikir untuk setelah setahun ya kita menjalankan program ini. Orang yang pre-diabetes merasa hopeless dengan kami. Karena kenapa ini orang pilih kasih banget komunitas ini. Ya bukan pilih kasih, tetapi karena keterbatasan sumber daya. Kita mengelola lebih dari saat ini ada sekitar kalau per bulan depan itu sekitar 12.500 orang. Tuh Bu Kristina bagian admin, wah setengah mati pasti. Untung Bu Oti ngerti loh. Iya, 12.000 dan kita selalu bercita-cita 1 bulan bisa mencapai 2.000 orang bisa kita bantu. Ada 22 orang admin dan mentor yang saling membantu memberikan penyuluhan dan pelatihan. Pelatihan itu berbentuk pelatihan selama 30 hari yang semuanya digunakan melalui WA dan Zoom. Jadi kita berikan melalui pesan-pesan suara atau voice note di WA selama 30 hari. Karena kenapa? Seseorang tidak akan biasanya karena ini berhubungan dengan lifestyle, tidak pakai obat, tidak pakai ramuan, maka orang tidak bergantung pada material di sekitarnya. Tidak ada makanan yang harus dibuat, tidak ada obat yang harus dibuat. Maka harus bergantung pada pikirannya. Pikirannya harus kita isi terus. Bahwa ini yang membuat Anda sakit dan ini yang membuat Anda sembuh. Dirubah. Dalam satu itu misalnya mereka sudah ganti gaya hidupnya, itu malah 1 bulan aja udah bisa normal ya dari tadi. Wah, di sini ada Pak Kakim malah. Pak Kakim peserta saya masih ingat 76045. Pak Kakim bicara Pak. Gimana perkembangannya Pak? Silakan. Atau Bu Kristina juga bisa bicara. Bisa diberikan Pak Kakim suaranya. Pak Kakim dulu deh. Ya, oke. Ya, terima kasih. Halo, Ya. Pak Eko. Ya, Bisa dengar, silakan. Pak Eko?
Sangat dengar. Ya. Ya, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim atau Pak Hakim. Saya peserta MOBI yang dibina oleh Pak. Suaranya Pak Hakim kayaknya sinyal ya nggak bagus. Oh, alhamdulillah, rata-rata di bawah 80. Ini ya Pak ya. Halo? Halo, ya. Halo, dengar Pak Eko? Ya, saya dengar Pak. Dengar Pak Eko? Saya dengar Pak. Ya. Jadi alhamdulillah sejak Oktober saya ikut MOBI ini. Sampai saat ini keluhan-keluhan antara lain neuropati, yaitu kaki kebas panas itu hilang. Kemudian dulu saya, mohon maaf ya, saya gampang kentut, gampang buang angin. Itu hilang. Kemudian dulu saya juga gampang sedawa, bahasa Jawa sedawa. Itu sekarang juga hilang. Kemudian saya sering sakit pinggang. Kalau dulu dari duduk kemudian berdiri itu sakit. Sekarang juga nggak merasakan lagi. Banyak sekali. Kemudian itu saya IF mulai Oktober sampai sekarang. Intermittent fasting, yaitu sekarang gula darah saya rata-rata di bawah 80, kadang-kadang 70, bahkan kemarin 63. Jadi itu, saya sangat bersyukur kenal MOBI ini. Kakak saya juga saya ajak ikut ini. Dan keluarnya sembuh semuanya. Itu belum filter balik pada. Filter balik itu nanti biar dijelaskan oleh Pak Eko, itu filter balik. Kalau filter balik mungkin sudah sembuh paripurna ya. Jadi saya belum, tapi banyak keluhan saya sudah. Ya, terlempar ya. Baik. Iya. Baik. Saya ingin menanggapi mengenai Pak Hakim. Ya, Pak Hakim malah penderita diabetes, di mana sebelumnya gulanya sampai 350, sudah makan obat bermacam-macam, tapi tidak bisa sembuh. Jadi saya juga ingin menanggapi banyak teman-teman yang masih beranggapan Pak Karma ya, dari kecil kita dididik makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi kok kita dibilang zolim sama tubuh sendiri, ya. Terus kemudian tenang, kan karbo itu nggak jahat, karbo itu baik buat kita. Kita butuh karbo. Bu Kristina, tolong ceritakan dong mengenai Ibu kisah Ibu sendiri, silakan. Jadi si Chloe itu awal kena kita kan nggak aware ya, dalam jadi, 1 bulan itu dia. Chloe adalah anak dari Bu Kristina. Oh iya, sorry, saya Chloe sini nak. Jadi anak saya umur 5 tahun. Ini anak saya. Ya. Yeah. Oke. Jadi dia di Juli tanggal 21 itu divonis diabetes. Jadi untuk pengetahuan ibu-ibu yang di sini ya, gejalanya itu dia pengurangan berat badan. Jadi dalam 1 bulan itu hilang 5 kilo. Nah, waktu itu kita kira dia meninggi dan aktivitasnya banyak. Jadi kita coba pantau, 1 bulan ini kok turun 5 kilo ya, drastis banget. Nah, bulan berikutnya kita pantau lagi, turun lagi. Walaupun beberapa on doang kita, turun lagi loh, ini kalau dibiarkan kan masalah. Nah, kita langsung ke lab. Cek di mana gula itu, pertama dia langsung 535. Dengan HbA1c 15,5. Nah, dalam 1 bulan kemudian, ada yang broadcast tentang MOBI ini. Jadi, udah nak.
Boleh dijelaskan mengenai HbA1c buat Bapak Ibu bisa mendengar? HbA1c itu gula darah yang ada di gula darah glukosa dalam darah kita ya untuk rata-rata selama 3 bulan. Nah, dia itu 15,5, 2 kali lipat lah ya. Hampir 3 kali lipat ya, Pak, 5,7 ya. Standarnya 3 kali lipat dari angka normal. Nah, waktu itu belum kenal Mobis, tapi 1 bulan kemudian saya dapat broadcast ajakan untuk pelatihan diabetes ini. Nah, kayak miracle gitu loh. Waduh, saya ketemu solusi untuk anak saya, di mana dokter selalu bilang, "Dok, ini bisa sembuh nggak sih?" Waduh, Bu, Chloe itu kayak kasus pertama saya loh untuk anak kecil loh, dan diabetes tipe 1. Itu akan terus insulin selama seumur hidup, Bu, kata dokter saya. Kita waktu itu udah suami istri, soalnya kakek nenek kami itu, papa mama kami itu nggak ada, suami nggak ada, saya nggak ada gitu. Nah, anak saya tiba-tiba kena. Kami sama sekali ngeblank apa tentang diabetes itu, kita ngeblank. Nah, banyak baca, tapi hasil yang kami baca pun tidak seperti paparan yang dikasih oleh Mobi, gitu loh. Nah, ketika saya join di September, nah disitulah si Chloe yang sehari insulinnya 2 kali, memang dosisnya kan masih rendah ya. Dia karena masih umur 5 tahun, dokter nggak berani kasih dosis tinggi. Itu hari ketiga aja Chloe lepas insulin. Total lepas insulin, terus saya lupa hari keberapa itu dia udah 2 digit. Di bawah 100 angka gula darahnya. Itu sih. Nah, sekarang sih ya masih berjuang sih. Masih berjuang untuk bisa kurva V ya. Itu sih. Ya, terima kasih Bu Christina. Jadi ini adalah jeritan orang-orang yang sakit diabetes dan keluarga yang diabetes. Bagi Anda yang tidak diabetes mungkin tidak akan bisa merasakan. Saya kira perlu karbo. Ya, orang-orang perlu karbo, tapi pada saat mereparasi tubuhnya Anda tidak perlu karbo. Karena pada saat tubuh kita yang terbuat dari protein, logikanya tidak bisa disembuhkan oleh karbohidrat. Tubuh Anda bukan gulali. Tubuh Anda bukan dodol. Tubuh Anda terbuat dari protein dan menyembuhkan dengan protein. Tidak perlu obat. Karena di dalam naturopatik tidak ada obat, tidak ada ramuan, tidak ada alat yang harus Anda gunakan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengerti ya. Ya. Kalau misalnya bagi orang yang sehat normal seperti itu, karbohidrat kan memang dibutuhkan. Nah, di umur berapa kita perlu waspada mengurangi sekali karbohidrat? Apakah mungkin dari umur 20, 30, atau mungkin umur berapa kayak begitu? Ya, jadi begini Pak. Pada saat zaman seperti sekarang, saya sudah sampaikan tadi. Orang-orang Indonesia 100 tahun yang lalu, Pak, jarang sekali mendengar penyakit jantung. Jarang mendengar penyakit diabetes. Jarang mendengar penyakit ginjal. Itu penyakit aneh buat mereka. Sekarang itu suatu hal yang biasa, awam. Dan seperti kita biasa melihat bahwa makan nasi atau makan yang full karbo itu suatu yang normal. Apakah zaman dulu makan protein? Tidak. Mereka hanya memastikan bahwa asupan karbohidratnya cukup, tidak terlalu banyak. Nah, masalahnya kata cukup bagi tiap orang itu kan subjektif banget. Saya makan nasi sehari 3 kali bagus. Tapi ada orang-orang yang mungkin makan nasi 4 kali. Atau ada asupan karbo lagi yang masuk. Yang saya pernah menemui satu orang yang seorang perempuan, masih gadis ya. Gadis, saya pikir pasti ya dalam bayangannya cantik, langsing, tinggi, semampai, enak bicaranya. Wah, ternyata dia suka makan. Suka makan. Dia serem ya. Umurnya baru 35 tahun. Masih muda, tidak menikah. Beratnya 125 kilo. Kenapa? Dia tidak bisa. Karena subjektivitas tadi. Mereka beranggapan bahwa saya perlu karbo untuk kebetulan dia punya satu usaha besar. Dia kontraktor besar di Kalimantan dan dapat warisan pekerjaan dari bapaknya. Jadi bapaknya menjadi kontraktor besar, dia menjadi subkontraktor. Dan besar sekali. Pada saat saya menemui, saya terkejut
karena beratnya 125 kilo dan gadis. Dia tuh kalau bekerja harus sambil cemilan. Sama cemilan. Cemilan dia datang di supermarket itu, swalayan, dan kemudian dia kalau Anda kata tidak mengunyah, dia nggak bisa konsentrasi. Dan subjektivitas menjadi sangat dominan mengenai ukuran-ukuran makanan. Tapi kalau Anda kata saya ingin sampaikan sebenarnya, jangan Anda tergila-gila dengan produk-produk karbo. Jangan tergila-gila, karena produk karbo itu seperti narkoba. Anda bisa coba, dia coba. Sehari hanya makan telur saja, atau protein saja, maka dipastikan besok atau lusa, keinginan makan karbonya besar sekali. Dan itu menjadi masalah buat penderita diabetes. Saya yakin kalau andai kata Anda bertanya kepada keluarga, saudara, teman, berapa orang yang sakit di sekitar kita dan meninggal dengan cara apa? Dipastikan mereka sakit degeneratif. Sekarang jarang sekali orang meninggal karena masalah alami. Dan usia-usia di 30, 40 itulah usia-usia rentan terhadap diabetes. Dan dia menyerangnya diam-diam, silent. Banyak orang diabetes yang tidak menyadari. Saya sering mendapat testimoni dari orang yang mengatakan, saya itu punya kakak yang gula darahnya sudah 400, standarnya 100 ya. Gula darahnya 400. Karena dia merasa hidupnya masih nyaman, dia tetap menggunakan pola yang lama. Padahal andai kata orang gula darahnya lebih dari 180 saja, dia diabetes. Setelah makan ya. Dan sebelum makan 120, itu sudah pre-diabetes. Bayangkan. Tapi tidak menyadarinya. Dan mereka, kalau sekarang mungkin Anda masih tertawa-tawa, apa omongan Pak Eko tuh, ngibul banget ya tuh. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi nanti rasakan setelah pada saat usia Anda masuk 50 atau 60. Pada saat mulai penderitaan-penderitaan itu muncul, silent killer juga muncul bersama-sama dengan itu. Datangnya dari gula. Dan tidak akan disadari. Tidak akan disadari dengan cepat. Karena banyak kasus orang yang sakit gula seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Albert, ada pertanyaan lagi, silakan. Ada dari Bu Oti. Jadi Bu Oti udah intermittent fasting. Dia mencoba 17 jam, pusing selama 2 hari, minum cukup. Nah, kalau kayak begitu, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Bu Oti nanya. Bagaimana, Bu Oti? Sekali, Pak. Maaf tadi saya lihat chatting yang lucu-lucu nih. Wah, ada diabetes menyusup ke sini. Ada karbo menyusup ke sini. Ya, ini lucu-lucu. Ini lucu saat ini, tapi tidak lucu untuk orang diabetes. Saya kebetulan tidak diabetes, tapi untuk orang diabetes dan keluarganya sakit diabetes, ini tidak lucu. Karena kenapa? Itu berhubungan dengan hidup mereka, mati dan hidup mereka. Ini membuat bahwa itu fakta yang mereka harus terima, nasib yang mereka terima. Di sini ada kebetulan ada Pak Irianto, ada Bu Kristina, ada Pak Muhammad Kaki yang menjadi peserta. Ini mereka sedang dalam perjuangan karena mereka pada saat kena diabetes, mereka sudah dapat stigma dari masyarakat, dapat stigma dari dokter bahwa ini penyakit yang tidak bisa tersembuhkan. Nah, di komunitas ini kita berusaha membuat mereka supaya bangga. Ya, silakan Pak. Iya, jadi Bu Oti nanya, dia udah coba intermittent fasting 17 jam, terus pusing selama 2 hari, minum cukup. Nah, kalau kayak begitu, mengatasinya bagaimana? Oh ya, jadi Bu Oti ini mengalami yang namanya ketosis. Ketosis itu adalah proses pergantian sumber tenaga dari karbohidrat menjadi sumber tenaga yang datangnya dari lemak. Jadi begini Pak, pada saat 6 jam orang berpuasa, itu biasanya tubuh sudah mulai kehabisan karbohidrat. Karbohidrat dalam darahnya, gulanya mulai minim. Nah kalau andai kata minim, kan hidup harus berlanjut terus. Kehidupan berjalan terus. Lalu tubuh akan mencari sumber-sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga alternatifnya dari mana? Dari lemak yang selama ini kita simpan. Itu prosesnya namanya lipolisis. Lipolisis dibantu oleh hormon glukagon.
proses penguraian tenaga dari lemak menjadi keton ini membuat seorang merasa pusing. Biasanya bukan hanya hari pertama, hari kedua, Bu. Selama kurang lebih sekitar ya 17 sampai 21 hari. Sedih ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan mengalami orang nyebutnya flu keto. Jadi kayak demam, tapi nggak demam karena badan kita tetap 36,5 derajat. Terus kemudian kita akan tidak lapar, cuman agak sempoyongan. Dan proses adaptasi itu harus kita lewati. Makanya orang-orang yang diabetes yang mengikuti pola ini, dia tidak akan pernah merasa lapar yang lapar sekali, nggak pernah. Karena proses pergantian sumber tenaga tadi, yaitu sumber tenaga dari karbohidrat menjadi sumber tenaga di keton. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa keton ini tenaga yang hampir tidak pernah kalah sama makhluk apapun yang di bumi ini. Bapak ingat masih waktu zaman COVID kita masih demikian hebat, sekarang masih zaman COVID. COVID itu sebenarnya suatu virus. Virus ternyata masuk ke tubuh manusia. Sebenarnya apa sih yang ingin dia cari? Dia ingin mencari sumber kehidupan. Dari mana datangnya? Gula. Virus suka gula. Makanya orang diabetes disebut penderita yang komorbid. Orang yang mengandung gula dan virus datang untuk berkembang biak. Jadi inang. Bakteri suka gula. Kalau andai kata berikan misalnya kita buat tape, itu menggunakan bakteri dan juga jamur. Makanya terjadi fermentasi. Fermentasi yang datangnya dari gula. Kemudian seperti yogurt. Yogurt itu bakteri. Kefir, bakteri. Tempe, jamur. Selalu mereka hidup di atas karbohidrat. Pada saat seseorang punya banyak karbohidrat, maka makin banyak penyakit yang mungkin akan dia terima. Dari luar, patogen masuk. Degeneratif juga masuk. Tapi keton tidak. Kenapa? Ternyata bakteri tidak mengenal keton, bakteri juga virus tidak mengenal keton, jamur tidak mengenal keton. Jadi orang yang menggunakan tenaga dari keton hampir nyaris tidak mampu penyakit masuk ke tempat ini. Luar biasa. Dan ini yang ditemukan. Jadi Bu Oti, sabar saja. Ibu mengalami pusing itu sekitar bukan hanya 2 hari. Ibu akan mengalami sekitar antara 2 sampai 3 minggu. Tapi percayalah, itu proses yang normal. Apakah saya bisa mengalami itu? Ya, saya pernah mengalami itu. Karena saya sudah tenaganya dari keton, datangnya lemak saya bisa puasa 5 hari. Ingat ya, ini bukan puasa rohani ya. Ini puasa jasmani untuk kesehatan saya. Saya 5 hari tanpa makan. Jadi selama ini 5 hari tidak ngunyah. Bapak Ibu. Untuk demi kesehatan. Dengan harapan kita menguras gula gitu. Karena ternyata gula adalah sumber makanan bagi virus, bagi bakteri, dan bagi jamur. Semua virus, semua bakteri, semua jamur itu selalu tumbuh di atas media-media karbohidrat dan gula. Ya. 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 Pak Eko itu yang 5 hari itu air putih aja, nggak teh manis. Ya. Nggak teh manis. Air putih. Okay. Iya, iya, Pak. Oke. Pak Albert berharap ada dispensasi, Pak. Minta keringanan. Iya, iya. Ada yang nanya nih di chat, dalam arti kata, kalau perut buncit itu penyebabnya apa? Apakah kurang gerak, apakah kolesterol, atau apa tuh tadi? Ntar saya baca. Jadi begini, Pak. Iya. Jadi di tubuh itu ada tempat media-media penyimpanan lemak. Kalau di manusia secara umum ada namanya jaringan adiposa. Adiposa itu ada di bawah kulit. Makanya biasanya kulit kita tuh ada lemak-lemaknya ya. Yang membuat kita kelihatan menarik ya, glowing dan montok ya. Itu karena datangnya dari lemak. Tapi kalau pada saat penyimpanan lemak itu sudah nggak ada lagi, sudah mulai penuh, dia akan mulai, kalau perempuan biasanya di pinggul, pantat, paha. Kalau laki-laki di perut. Itu ada namanya visceral fat. Lemak visceral. Di perut ada 7 lapis. Dan yang paling menakutkan itu adalah pada saat ke fatty liver.
Ya, pasti Bapak Ibu pernah dengar yang fatty liver, lemak yang berada di sekitar hati. Dan itu kadang meracuni kerja hati. Membuat hati kerjanya terhambat. Apakah dengan cara penguraian lemak itu menjadi sesuatu yang dimungkinkan terjadi? Bisa. Pada saat Bapak Ibu menghentikan makan, maka lemak akan diurai menjadi tenaga. Dan termasuk juga di perut. Dalam beberapa kasus, orang yang turun sampai 15 kilo atau 20 kilo sebulan, itu mungkin saja terjadi. Karena prosesnya terjadi. Ya, jadi, apakah karena kurang gerak? Yang jelas sih karena sumber-sumber tenaganya, dia masih menggunakan karbohidrat, dan belum karbohidrat itu habis, Bu. Dia menggunakan, makan lagi karbohidrat. Akhirnya karbohidratnya yang pertama kali, giliran pertama tadi, itu akan jadi lemak. Dirubah oleh insulin menjadi lemak. Insulin punya tugas dua. Satu, dia memasukkan glukosa ke dalam sel untuk jadi tenaga. Tapi kalau andai kata ternyata tidak dipakai, dia akan dijadikan lemak. Jadi lemak itu bukan datang karena kita makan daging, bakso gitu ya. Makan lemak sudah jadi lemak nempel-nempel gitu. Minum susu full cream. Ya, kemudian lemak di susunya karena full cream, wah jadi nempel-nempel tubuh kita jadi lemak juga. Enggak, lemak datang dari gula. Karena lemak kita yang dari susu, dari makanan kita, itu diolah oleh glukagon. Empedu ya. Kalau dimakan, dari empedu. Dan itu hanya dijadikan kalori. Sumber tenaga juga. Ya, oke. Bu Meta ada angkat tangan, silakan mau bertanya. Silakan buka mic-nya. Iya, terima kasih Kak Abe. Sebelumnya aku minta maaf itu sama Pak Eko. Tadi itu candaannya bukan untuk teman-teman yang itu ya, Pak Eko ya. Tadi kan Bu siapa namanya? Bu Lili ngomong berarti saya manis ini saya narkoba. Itu ya, Pak Eko ya. Maaf. Oh iya, iya. Ya. Terus yang kedua itu aku mau bertanya tentang ini berarti sama dengan diet keto ya, Pak Eko? Beda. Diet keto tidak pernah berhasil menyembuhkan orang diabetes. Oh, beda ya? Beda, Bu. Oke. Saya akan bedakan antara diet keto dan diet kita. Kita bukan diet sebenarnya, kita lifestyle. Sebenarnya keto juga lifestyle. Jadi kalau andai kata kita mendengar sejarah mengenai keto, itu kita akan mendengar namanya diet Atkins. Dari kemudian tahun 1920 dikenal namanya diet ketogenik. Diet ketogenik itu berasal pengertian dan kesadaran bahwa manusia ternyata sumber-sumber tenaganya itu berasal dari 3 macam. Satu, sumber tenaga yang datangnya dari gula atau glukosa itu. Jadi kita makan dari tumbuhan, maka dia akan menghasilkan glukosa. Terus 2, sumber tenaga yang datangnya protein dan lemak. Dia akan diolah oleh empedu. Ataupun apabila ternyata sudah jadi daging, jadi lemak dari gula tadi, itu akan diurai kembali menjadi sumber tenaga oleh glukagon. Terus kemudian dari protein. Jadi kalau andai kata seorang dilepaskan padang gurun, sumber tenaga dari gulanya habis, sumber tenaga dari lemaknya habis, maka proteinnya akan dijadikan tenaga. Protein akan dipecah. Dia akan mulai memakan dirinya sendiri. Nah, orang-orang keto hanya sampai batas lemak. Jadi ada ketogenik, kemudian ada yang di Indonesia sekarang ketofastosis, keto ditambah dengan fasting. Terus kemudian ada diet yang namanya paleo. Itu dari kata paleolitikum. Paleo itu zaman manusia prasejarah. Diperkirakan manusia prasejarah itu menghidupi dirinya karena mereka nomaden, mereka dengan berburu. Tidak dengan bertani. Karena bercocok tanam itu hanya terjadi pada orang-orang yang sudah berdiam diri, tidak nomaden lagi. Dia sudah punya wilayah, sudah bercocok tanam. Tanaman-tanaman bagus didomestifikasi, dijadikan menjadi bagian dari hak milik mereka dan cara untuk mereka mendapat makan. Kalau orang berburu itu harus nomaden. Dia harus mencari binatang buruan yang juga bergerak sana kemari. Itu namanya diet paleo.
Kemudian ada diet Mediterania. Mediterania cukup unik karena dia mencampurkan dengan minyak-minyakan dari nabati. Jadi selain makan hewani, dia juga makan minyak-minyakan beberapa produk-produk tumbuhan. Mediterania. Nah, kembali ke tapi saya melihat ini lebih mirip diet Moby ini lebih mirip dengan kebiasaan orang Inuit. Inuit adalah suatu suku bangsa di Kutub Utara. Di Kutub Utara itu ada satu bangsa yang orang menyebutnya Eskimo. Tapi sebenarnya kalau Anda kata lebih dalam lagi namanya Inuit. Suku Inuit ini cukup menarik karena mereka hidupnya benar-benar dari berburu. Mereka adalah orang-orang dari Asia Tengah. Jadi sebenarnya sama seperti kita. Masa migrasi mereka selama 3.000-an tahun. Selama 3.000-an tahun dan mereka sudah menjadi orang yang disebut orang Eskimo. Mereka berburu dari berburu paus, berburu ikan, berburu anjing laut, berburu beruang. Beruangnya diburu ya. Serigala diburu. Hanya untuk jadi sumber makanan mereka. Dari hasil penelitian seorang ahli yang namanya Nicole D'Antonio, itu disebutkan pada tahun 50, pada saat Alaska masih belum terjamah dengan dunia modern, dari 5 rumah sakit yang ada di sana, itu tidak ditemukan satu orang pun yang sakit diabetes. Padahal mereka pemakan hewan itu lain. Aneh kan? Darahnya pun dia minum untuk mendapatkan enggak kolesterol, Pak. Nah, itu makanya. Nanti saya jelaskan, Pak. Di sana tidak ditemukan sakit kolesterol, atherosclerosis, tidak ditemukan sakit jantung, kardiovaskuler, dan tidak ditemukan sakit diabetes. Aneh ya? Padahal kita selama ini selalu beranggapan bahwa apabila makan hewani pasti kolesterol naik. Oke. Tapi kemudian perlu saya jelaskan, mereka tinggalnya di Kutub Utara di daerah Alaska. Kenapa di Alaska? Alaska itu sebuah teritori wilayah Amerika di jauh di Kutub Utara. Di mana tahun 1800-an Alaska itu adalah wilayah dari Soviet, dari Rusia, yang kemudian dijual oleh Rusia kepada Amerika. Jadi kemudian menjadi milik Amerika Alaska itu. Dan di sana ada suku-suku Eskimo yang tinggal di sana. Kalau andai kata Bapak nanti lihat di jurnal itu ada suatu laporan kesehatan dari para ilmuwan yang bergelut di bidang kesehatan, dan itu dipercaya sebagai informasi nomor 1 di bidang kesehatan, Pak. Jurnal. Bapak bisa lihat di NCBI nanti, atau Bapak bisa lihat nanti di YouTube Moby saya. Nanti Bapak bisa lihat jurnal-jurnal itu yang aneh, yang selama ini tidak pernah dipikirkan. Di sana mereka sampai tahun 50 tidak dikenal sakit kolesterol, tidak pernah dikenal sakit diabetes, tidak dikenal penyakit jantung dan turunannya. Padahal mereka 100% makan hewani. Panjang-panjang umurnya mereka, Pak. Panjang-panjang umur. Kalau andai kata mereka mati muda, itu mati karena suhu, karena lingkungan, Pak, bukan karena makanan. Jadi karena di sana kan ekstrim ya, suhu bisa sampai di 40 minus di bawah 0 ya, 40 derajat di bawah 0, minus 40. Kita biasanya kan di Indonesia 32 derajat. Nah, terus biasa orang berkilah, loh mereka hidupnya di daerah dingin, kita di daerah panas. Nggak mungkin kita mendahului mereka. Nggak, kita adalah spesies yang sama. Metabolisme kita sama. Hanya lingkungannya yang berbeda. Apakah dia di Kutub Utara, Kutub Selatan, atau di padang pasir, kita tetap spesies yang sama. Homo sapiens. Metabolisme kita sama. Metabolisme kita. Dan mereka datang dari Asia Tengah, yang sama-sama hidup dari daerah tropis. Yang kemudian memigrasi ke Kutub Utara. Dari hasil penelitian itu, tahun 57 dibuat penelitian kedua. Pada saat mereka sudah memulai makan gandum, makanan-makanan modern, hasil dari industri. Yang terjadi apa? Tiba-tiba hasil penelitiannya berubah. Dari orang-orang yang non-kolesterol, non-jantung, non-diabetes,
ditemukan bahwa banyak orang sekitar 80% yang menggunakan makanan itu punya penyakit-penyakit kolesterol, lebih mudah terkena jantung dan mudah terkena diabetes. Kemudian timbullah suatu kesimpulan bahwa ternyata karbohidrat mencetuskan penyakit yang saya sebutkan tadi. Diabetes, jantung, aterosklerosis. Tapi tidak terjadi pada orang-orang pemakan hewani dan secara tradisional mereka makan dengan cara seperti itu. Oke. Ya, Pak Eko, sorry karena waktunya sudah time reminder. ada acara lagi. Kita kalimat penutup Pak Eko dari tentang sesi ini, tentang diabetes, tentang ini semuanya karbohidrat. Kalimat penutup kalau udah kita tutup soalnya udah hampir jam 10. Ya, kalimat penutupnya adalah hidup sehat itu dimulai dari diri sendiri, Pak, bukan dari obat. Sembuh itu bukan dari obat, tapi dari sendiri, dari cara kita memandang bahwa manusia ini suatu makhluk yang tubuhnya cerdas. Dia bisa membuat tubuhnya sehat, tapi apabila kita tidak cerdas dalam melihat makanan-makanan kita di sekitar, kita jadi sakit. Iya. Ya, saya rasa demikian, Pak. Jadi terima kasih sekali Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Albert. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Ya, pasti nggak akan pernah cukup. Nah, aku sudah berikan channel YouTube-nya, bisa di-subscribe di yang Miracle Bread of Indonesia. Grup WA-nya juga di chat saya sudah kasih dari artikel dari online itu. Di bawahnya ada link grup WA. Silakan masuk grupnya, bisa tanya-tanya. Akan dibimbing 30 hari dengan Pak Eko, seperti itu. Apalagi yang sudah ada diabetes harus ikut, seperti itu. Ya, biar pola hidupnya, pemikirannya, mindset-nya semuanya bisa berubah. Pola hidup dengan benar, pasti nanti diabetesnya bisa ini. Terima kasih banyak Pak B. Terima kasih banyak Pak. Selalu saya kasih, share grup WA-nya ya. Sebentar, Bu Kristiana sudah kasih, saya kasih di chat. Silakan teman-teman masuk, bagikan ke teman-teman lain yang. Nah itu WA-nya, grup WA juga chat Bu Kristiana juga bisa. Nah, silakan teman-teman juga sebarkan ke teman-teman yang membutuhkan. Kita bersama-sama untuk mengatasi diabetes di Indonesia. Iya. Saya mohon pamit, Pak Albert. Yes. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang mau mendengarkan penjelasan ini. Semoga hidup Anda menjadi lebih baik, lebih sehat, dan berguna. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Kristina. Saya juga pamit ya. Ya, pamit Albert, ya. sampai ketemu lagi ya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Eko. Ya. Ya, memang waktunya terbatas ya. Jadi ya nanti silakan lihat YouTube-nya, di sana banyak informasi. Nah, kalau misalnya sudah diabetes harus masuk grupnya Pak Eko. Jadi pola hidupnya dibenerin. Ya, Bu Kristina ya. Bu Kristina dari bulan apa? Saya dari September ikut pelatihan. Oh, baru dari September ya. Oke. Sebentar, kok anaknya bisa tinggi begitu ya? Ada umur berapa kayak begitu? Karena apa ya? Karena turunan ya berarti kalau itu ya. Justru itu yang tadi saya jelasin bahwa orang tua saya, orang tua suami itu tidak ada. Ya. Saya dan suami juga tidak ada. Jadi nggak tahu, mungkin karena boleh dibilang mungkin pola makan yang saya berikan mungkin ada salah ya. Atau dari virus juga bisa, atau autoimun juga bisa. Beberapa kemungkinan sih. Oh ya, oke. Ya, jadi so far ya gula darahnya sudah terkontrol, tinggal kita recovery lah. Moga-moga bisa untuk regenerasi selnya. Oh, siap. Karena di tipe 1 kan insulinnya lebih susah ya, lebih tidak berfungsi dibandingkan tipe 2. Iya. Itu sih. Thank you Bu Kristina. Teman-teman yang mau join grup silahkan ya. Thank you. Saya live ya. Makasih. Ya. Oke. Pak Eko, makasih KB. Siap. Ya, Cios ada ininya ya. Kalau misalnya di autoimun ada link grup WA-nya atau informasinya nanti kasih aja, nanti saya kasih ke Bu Kristinanya. Seperti itu. Oke, thank you teman-teman. Kita akhiri gratitude
pagi ini. Thank you atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Pamit Pak Abe. Terima kasih. Terima kasih Ko Abe. Selamat pagi Terima semua. kasih. Dan Yuk Pak Hakim, makasih. Terima kasih Pak Abe. Terima kasih. Terima kasih Abe dan teman-teman. Atma Namaste. Atma Namaste.